Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 19 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-29 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, penyebutan mengenai kerajaan, pencuri, dan harta menambahkan beberapa ucapan Tuhan Yesus mengenai kedatangan dirinya pada akhir dunia atau parousia dan pada penghakiman akhir. Pusat dari pencobaan iman adalah tantangan untuk terus-menerus siaga bagi kedatangan Sang Majikan, yaitu Allah sendiri. Dengan berbagai cara, Tuhan Yesus menekankan bahwa saat kedatangan kembali akan merupakan kejutan. Disebutkan perbandingan mengenai kembalinya seorang majikan dari pesta perkawinan. Ia pasti datang, hanya saatnya tidak pasti. Maka, hamba-hamba harus selalu siap sedia. Berbeda dengan pencuri, baik kapan maupun kedatangannya tidak pasti. Para murid Tuhan Yesus harus siap membukakan pintu bagi majikan segera saat ia datang. Jawaban atas pertanyaan Rasul Petrus mengarahkan wejangan kepada para pengikut Kristus untuk bersikap penuh tanggung jawab atas segala anugerah yang diterimanya dari Allah sepanjang hidup, entah itu anugerah rohani maupun anugerah jasmani. Semakin banyak anugerah dan rahmat yang diterima oleh seorang beriman, maka semakin besar pula tanggung jawab yang ia emban untuk menjadi pengelola, pengembang,
dan penyalur anugerah dan rahmat itu bagi sesama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, bertanggung jawab adalah kewajiban kita semua sebagai makhluk sosial dan berakal budi. Kita harus sadar akan hal ini, seperti apa yang dialami Rasul Paulus. Ia mengalami kasih karunia Tuhan, maka sebagai rasa syukurnya, ia membagikan kasih itu. Itulah kehendak Tuhan. Kita selalu tergerak untuk bersyukur dan berbagi berkat. Bukan karena banyak berkat, maka berbagi, tetapi karena sadar bahwa berbagi itu mulia, menyenangkan Tuhan dan sesama. Semoga anugerah dan rahmat kasih Allah yang mewarnai hidup kita sungguh-sungguh menyadarkan dan mendorong kita untuk mau menjadi saluran rahmat kasih Allah bagi sesama manusia beserta seluruh alam ciptaan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kepada kami segala kebutuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Namun, kami sering kurang bersyukur atas semua karunia yang kami terima. Tobatkan hati kami yang keras ini, supaya dalam hidup harian kami dapat bersyukur dan mau membantu dengan cuma-cuma kepada sesama kami yang membutuhkan. Amin.